Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Anini dari Prodi PAI kelas 3A. NPM 19033548. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pendidikan Islam menghadapi tantangan di era globalisasi ini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah suatu proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan lebih efisien, seperti mempersiapkan anak didik dari segi rohani, akal, ataupun jasmaninya, sehingga nantinya menjadi anggota masyarakat yang lebih bermanfaat baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat di sekitarnya. Nah, banyak sekali tantangan yang sedang dihadapi di era globalisasi ini. Di antaranya yang pertama yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Namun bukan berarti semua pengetahuan disebut dengan ilmu. Karena yang disebut dengan ilmu adalah pengetahuan yang didapat dengan cara tertentu dan berdasarkan kesepakatan para ilmuwan. Dan teknologi merupakan aplikasi dari kreativitas manusia berkaitan dengan alat dan bahan, serta diwujudkan dalam bentuk materi yang digunakan untuk membantu tercapainya tujuan kehidupan manusia. Nah, sejalan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendorong manusia untuk memusatkan dirinya pada perkembangan ilmu pengetahuan dan informasinya sebagai sumber strategi dan pembaharuan. Oleh karenanya, tidak terpenuhinya kebutuhan ini menyebabkan keterasingannya dari dunia modern. Nah, untuk menghadapi masalah-masalah di atas tadi, harus mampu meminimalisir dampak negatif dari kemajuan iptek, di antaranya dengan cara perbaikan kembali konsep dan sistem pendidikan yang ada, menyusun kembali kurikulum, dan para pendidik perlu dilatih kembali sehingga mampu menanamkan pendidikan Islam dengan metode pendidikan yang lebih efektif. Nah, yang kedua yaitu demokratisasi. Demokratisasi merupakan isu lain yang mempengaruhi pendidikan di Indonesia. Kehidupan demokrasi adalah kehidupan yang menghargai akan potensi individu. Artinya bahwa setiap bentuk homogenisasi masyarakat adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip hidup demokrasi. Dan yang ketiga yaitu dekadensi moral. Dekadensi moral terdiri dari dua kata. Yang pertama dekadensi dan yang kedua adalah moral. Dekadensi adalah kemerosotan akhlak atau kemunduran akhlak, dan moral adalah kaidah normal dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan kelompok sosial dan masyarakat. Masalah moral adalah masalah yang saat ini menjadi perhatian, baik itu dari para pendidik, alim ulama, pemuka masyarakat, ataupun orang tua. Nah, terutama pada era globalisasi ini, banyak sekali remaja dan siswa yang terjerumus dalam jurang perilaku yang menyimpang. Penyimpangan moral sangat marak terjadi di kalangan remaja dan pelajar. Nah, hal ini membuktikan bahwa di kalangan remaja dan pelajar telah mengalami dekadensi moral atau kemerosotan akhlak. Nah, penyebab dari dekadensi moral tersebut diantaranya adalah kurang tertanamnya jiwa agama pada tiap-tiap orang dalam masyarakat. Sering terjadinya pertengkaran sehingga menyebabkan perceraian, sehingga anak kurang mendapatkan perhatian. Beredarnya film-film atau bacaan-bacaan porno, dan kurang memanfaatkan waktu luang dengan baik. Ada beberapa upaya atau cara-cara untuk mengatasi dekadensi moral tersebut. Yang pertama yaitu upaya preventif, adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis, berencana, dan terarah untuk menjaga agar kenakalan itu tidak timbul. Nah, upaya preventif dibagi menjadi 3. Yang pertama, guru pendidikan Islam bekerja sama dengan orang tua. Yang kedua, bekerja sama dengan sekolah. Dan yang ketiga, bekerja sama dengan masyarakat. Seperti misalnya mengadakan sholat berjamaah di masjid, atau mengaji Al-Quran dan keteladanan akhlak mulia dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu upaya kuratif. Upaya kuratif merupakan upaya merevisi akibat perbuatan nakal, terutama siswa yang melakukan perbuatan tersebut.
Upaya kuratif adalah upaya antisipasi terhadap gejala-gejala kenakalan tersebut supaya tidak semakin meluas dan tidak merugikan masyarakat, yaitu dengan cara menegur siswa ketika melakukan perbuatan yang kurang baik terhadap akhlaknya, kemudian memberikan nasihat-nasihat. Yang ketiga adalah pembinaan. Yang disebut dengan pembinaan adalah upaya pembinaan ini supaya agar anak dibina dalam mental dan kepribadian beragama. Nah, pembinaan ini dilakukan secara terus-menerus. Karena itu, tempat pembinaan anak-anak nakal hendaknya dilengkapi dengan rumah ibadah, seperti setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai diwajibkan siswa itu melakukan sholat duha, tadarus Al-Quran, melakukan sholat duhur berjamaah, dan mengadakan kultum atau kuliah 7 menit. Mungkin itu saja jawaban-jawaban atau penjelasan-penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.